Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya dalam mata kuliah ekonomi makro. Ini adalah pertemuan yang ke-12 secara teknis dan tercatat di Elena. Akan tetapi pada prakteknya mungkin ini pertemuan yang ke-11 ya, karena saya pernah tidak masuk sekali. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan yang kemarin. Kita masih berputar di seputar uh, keseimbangan perekonomian. Kalau kemarin kita sudah menuntaskan keseimbangan perekonomian terbuka, yang itu ada pada pasar barang, yaitu keseimbangan 4 sektor perekonomian terbuka. Kali ini kita akan membahas sedikit saja tentang keseimbangan pasar uang dan juga pasar barang secara bersama-sama. Ini yang disebut sebagai keseimbangan umum dengan analisis pendekatan ISLM. IS itu dari pasar barang dan LM itu dari pasar uang. Nanti akan kita bahas apa itu IS dan apa itu LM. Namun perlu dipahami bahwa pertemuan ini videonya adalah video singkat, short video yang hanya berisi poin-poin bagaimana menurunkan kurva IS, kurva LM dan juga kurva ISLM secara bersamaan. Kita belum ngomongin soal pendekatan matematis untuk keseimbangan pasar uang dan juga keseimbangan pasar barang. Serta kita juga belum membicarakan tentang efek dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap kedua kurva ini. Serta efek kebijakan fiskal dan moneter secara bersama-sama terhadap kurva ISLM. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk membekali pada pertemuan berikutnya, mohon untuk bisa membaca dulu referensinya itu ya, bisa kamu ambil dari Sadano Sukirno, kemudian Fundamental Makroekonomi dari Prof Eko atau dari Menq atau dari yang lainnya. Semua buku makroekonomi pasti memuat keseimbangan ISLM. Oke. Berikutnya adalah yang ingin kita bahas sebelum kita ke keseimbangan keseimbangan ISLM ya. Jadi keseimbangan perekonomian itu yang kemarin kita ketahui ada di seputaran keseimbangan pasar barang. Akan tetapi keseimbangan secara umum perekonomian tidak hanya ditentukan oleh pasar barang saja, akan tetapi pasar keuangan juga sangat berpengaruh terhadap keseimbangan itu sendiri. Sehingga ada istilah yang disebut sebagai keseimbangan umum. Keseimbangan umum akan dicapai pada kondisi pasar barang dan pasar keuangan mengalami keseimbangan. Ini yang nanti akan kita bahas sebagai keseimbangan IS dan keseimbangan LM. Namun sebelum kita ke pembahasan ISLM, kita belum membahas sedikit tentang kurva LM atau keseimbangan pada pasar uang. Untuk itu kita akan membahas dulu sedikit tentang keseimbangan pada pasar uang, yaitu pasar keuangan dan teori permintaan uang. Ini berbeda dengan IS karena sebelumnya ada pembahasan juga tentang misalnya kondisi di pasar barang, keseimbangannya bagaimana di 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor. Kita sudah bahas itu, tapi kalau keseimbangan di pasar uang kita belum bahas, sehingga kita akan mencoba untuk membahas itu terlebih dahulu. Oke. Jadi ada beberapa macam teori permintaan uang. Tapi yang ingin kita gunakan di sini untuk mempermudah analisis ISLM, kita menggunakan teori permintaan uangnya Keynes. Ya. Jadi si Keynes ini ngomong ya bahwa dalam pandangan Keynes adanya keuangan atau uang yang diminta oleh masyarakat ya itu berbeda dengan pandangan yang diungkapkan oleh para tokoh klasik ya. Perekonomian klasik, perekonomian Keynes, praklasik ini sebenarnya belum kita bahas. Harusnya ini kita bahas pada mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Namun karena kurikulum kalian tidak membahas itu, nanti kita bahas di makro 2. Nanti kita akan kupas tuntas perekonomian kapitalis seperti apa, perekonomian sosialis seperti apa, komunisme seperti apa dalam bentuk ekonomi, kemudian yang feodal seperti apa, nanti akan kita bahas. Tapi secara singkat ini ada dua pemahaman dari pemahaman klasik ya, pemahaman ekonom klasik dan pemahaman Keynes. Kalau pemahaman ekonom klasik mengatakan bahwa uang selalu dalam keadaan seimbang baik dari sisi permintaan dan penawarannya, tapi kalau Keynes tidak, uang itu bisa juga tidak dalam kondisi tidak seimbang. Kapan itu dalam kondisi seimbang? Jika yang diasumsikan oleh Keynes adalah penggunaan uang sebagai alat transaksi
akan terjadi pertukaran uang dan barang. Nah, kondisi uang dan barang itu akan menentukan tingkat dari keseimbangan uang itu sendiri, gitu ya. Perubahan nilai uang sebanding dengan perubahan barang yang ditukarkan. Kalau kondisi uang itu sama dengan nilai uang yang ditukarkan, maka itu disebut sebagai keseimbangan, atau teori permintaan uang Keynes yang menyatakan itu adalah dalam kondisi seimbang. Dalam kondisi seimbang, MV ya, atau jumlah uang beredar dan velocity, kecepatan perputaran uang itu harus sama dengan harga dan jumlah transaksi yang terjadi. MV sama dengan PT. Ya, ini rumus ini bisa diturunkan lagi menjadi P sama dengan MV per T, yang mengindikasikan bahwa harga barang yang ada di suatu masyarakat gitu ya, itu ditentukan oleh jumlah uang beredar yang ada, kemudian tingkat kecepatan perputarannya dibagi dengan jumlah transaksinya, gitu ya. Makanya ada istilah inflasi karena faktor jumlah beredar yang terlalu banyak tapi kecepatan transaksinya sedikit. Itu menyebabkan adanya inflasi, gitu ya. Ini secara singkat Keynes mengatakan demikian. Oke. Kemudian Keynes juga mengasumsikan bahwa motif seseorang dalam memegang uang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan juga motif spekulasi. Keadaan ini akan menentukan berapa jumlah permintaan uang yang ada di masyarakat. Ya, untuk transaksi jelas, untuk berjual beli, untuk membayar UKT misalnya dan lain sebagainya, ini namanya motif transaksi. Motif berjaga-jaga, uang itu digunakan untuk cadangan. Misalnya kamu menarik uang tunai di bank, di ATM gitu ya, 100.000 kamu belanjakan 50.000, 50.000-nya untuk jaga-jaga cadangan. Ini namanya motif berjaga-jaga. Sedangkan motif spekulasi ini diasumsikan bahwa orang itu mempunyai keinginan untuk menahan uang di bank agar mendapatkan keuntungan, baik dari bunga atau dari investasi ketika dia menarik uang itu. Artinya dia tidak memegang uang. Kalau dua motif ini, motif transaksi dan motif berjaga-jaga, dia memegang uang. Ya. Oke, kita bahas satu-satu. Motif transaksi dan berjaga-jaga. Motif transaksi dan berjaga-jaga disebut sebagai M1. M1 ini kalau kita cara gampangannya berpikir, M1 ini adalah suatu kondisi di mana kita memiliki uang tunai di dompet, di tas, di tangan kita, di kasur dan sebagainya. Asumsinya gampangnya seperti itu saja. Ya. Jadi fungsi uang ini adalah fungsi uang yang utama. Kita gunakan sehari-hari untuk transaksi dan untuk jaga-jaga. Ya. Permintaan uang itu ditentukan oleh tingkat pendapatannya. Jumlahnya, besarnya kita narik uang di ATM itu tentunya ditentukan oleh tingkat pendapatan kita, gitu ya. Kalau saya seperti saya dan ke Anda ini sekali ke ATM narik ya 100.000 gitu ya. Tapi kalau orang-orang kaya tidak mungkin narik 100.000 karena biaya untuk transaksi dan untuk jaga-jaganya pun lebih dari itu, gitu ya. Sehingga ini ditentukan oleh pendapatan. Sehingga kalau kita lihat kurvanya di sini, M1 itu yang terdiri dari MJ dan MT ya dijumlahkan, ini merupakan gabungan dari bukan gabungan ya, ditentukan oleh ya besarnya jumlah pendapatan. Semakin banyak pendapatannya maka semakin tinggi jumlah nilai transaksi M1-nya. Ya, demikian juga dengan MJ dan juga MT. Ini adalah teori uang yang pertama yang berkaitan dengan M1. Berikutnya adalah yang berkaitan dengan M2 atau motif spekulasi. Ya, di buku lain mungkin kalian menjumpai notifikasinya bukan M tapi L. Tapi tidak apa-apa, itu sama, pada dasarnya sama-sama tentang L1 atau L2 dan M1 atau M2 itu sama tentang motif orang memegang uang gitu ya. Dan M2 ini menentukan motif spekulasi. Permintaan uang dengan motif spekulasi adalah permintaan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi dia berusaha untuk menahan lama mungkin uang itu tidak ada di tangannya dia. Jadi berkebalikan gitu ya. Makanya fungsinya ditentukan oleh tingkat suku bunga. Kalau tingkat suku bunganya tinggi, maka kemauan orang untuk mengambil uang itu akan semakin rendah. Sebaliknya kalau tingkat suku bunganya sedang rendah, nah itu orang akan semakin banyak mengambil uang, menarik uang di bank gitu ya. Mending saya investasikan di sektor real untuk jualan Thai tea misalnya. Itu asumsinya seperti itu. Ini adalah M1 dan M2 di mana ini menentukan motif orang dalam melakukan atau menahan uang untuk meminta atau
permintaan uang tunai. Berikutnya adalah berkaitan dengan permintaan uang lainnya. Ini nanti dibahas lagi selanjutnya di makro 2 nanti juga akan kita bahas lebih jauh lagi. Nanti ada kaitannya dengan pasar modal dan lain sebagainya itu ya. Tapi untuk khusus pembahasan ini kita lewati dulu. Karena apa? Agar mempermudah kita dalam pemahaman konsep dari keseimbangan di pasar uang gitu ya. Berikutnya adalah keseimbangan di pasar uang. Ini ditentukan oleh MD dan MS. MD ini adalah jumlah uang yang diminta di masyarakat. Tadi motifnya ada 3. Yang katakin untuk transaksi, jaga-jaga, dan juga untuk spekulasi. Tapi kalau MS adalah motif orang, jumlah penawaran uang atau jumlah uang beredar yang menentukan Bank Indonesia. Jumlahnya berapa dan sebagainya itu Bank Indonesia. Bank Indonesia kebijakannya diturunkan ke bank umum untuk menentukan berapa harus beredar uang ini. Ketika jumlah permintaan dan penawarannya sama, maka akan terjadi keseimbangan di pasar uang. Ya, pada dasarnya kurva LM dibentuk oleh motif-motif memegang uang tunai oleh masyarakat dan kemungkinan penawaran uang berdasarkan tingkat bunga dan pendapatan nasional yang berlaku. Ini kebijakan. Kebijakan Bank Indonesia pasti berkaitan dengan penawaran uang yang ada di masyarakat. Sehingga kurva LM menjelaskan hubungan antara tingkat pendapatan nasional pada berbagai kemungkinan tingkat bunga yang memenuhi syarat keseimbangan dalam pasar. Nah, nanti kita akan menentukan keseimbangannya MD dan MS ini berdasarkan satu kurva yang disebut sebagai kurva LM. Kurvanya seperti apa? Untuk membentuk kurva LM, kita punya beberapa langkah. Tapi langkah yang saya pakai adalah langkah 4 kurva atau 4 kuadran kurva. Di buku lain ada banyak sekali langkahnya, ada 8 kurva, ada 1 kurva. Itu bebas, nanti silakan menggunakan yang mana. Tapi saya akan menggunakan yang 4 kurva. Pemahaman ini nanti akan memunculkan dari mana asal kurva LM ini. Yang kedua, kurva LM ini nanti akan menentukan faktor apa saja. Nah, akan kita lihat dari sini. Yang pertama adalah ketika kita ingin menggambar kurva LM, kita menggambar 4 bidang kurva kosong seperti ini. Ya, dengan ketentuan yang pertama ini akan menjelaskan, kita dari bawah sini ya, akan menjelaskan tentang hubungan antara M1 dan M2. Ya, ini keseimbangan uang dari seseorang yang mengambil uang pasti akan digunakan untuk M1 dan M2. Kemudian ini kondisi di mana semua pendapatannya digunakan untuk M1. Kemudian ini kondisi di mana semua pendapatannya digunakan untuk M2 atau ada penggunaan untuk M2 yaitu spekulasi. Lalu bagaimana kurva LM dibentuk? Mari kita simak. Ya, yang pertama adalah ini adalah keadaan di mana keadaan keseimbangan uang. Semua permintaan penawaran uang yang ada di masyarakat digunakan untuk M2 dan untuk M1. Untuk jaga-jaga dan untuk transaksi serta untuk berspekulasi. Selanjutnya, kemudian ini kondisi di mana M1 ya, itu ada di masyarakat. Bidang penggambarannya bagaimana? Kita lihat M1 yang keseluruhannya digunakan oleh masyarakat dari sumber pendapatannya, tidak ada M2 asumsinya, maka dia akan seimbang. M1 sama dengan Y. Maka kita tarik dari garis origin, dari titik origin ke ujung dari kuadran 1 ini gitu ya. Ini akan menentukan bahwa kurva ini adalah kurva pada kondisi M1 sama dengan Y. Berikutnya adalah kondisi di mana M2 dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Karena tadi kita sudah menyepakati bahwa M2 adalah motif orang dalam sebisa mungkin tidak menerima uang karena dia akan masih di bank dan itu ditentukan oleh tingkat suku bunga. Semakin banyak bunga bank, maka semakin kemungkinan kecil dia akan mengambil uang di bank. Gitu ya. Ini kondisi yang ketiga. Kondisi pertama, kondisi kedua, dan kondisi ketiga. Berikutnya, kita akan menggambar kurva LM di sini. Caranya adalah dengan menurunkan kurva ini ke sini dan dari sini dan dari sini ke sini untuk menentukan ke sini. Kita akan lihat sama-sama ya. Yang pertama ini kita turunkan dari sini, kemudian yang kedua kita turunkan ke atas. Ya, kemudian kita gambar. Nah, perpotongan antara kurva M2 dan M1 serta keseimbangan akan membentuk kurva LM. Ya, jadi kurva LM dibentuk oleh kurva permintaan uang
yang berdasarkan spekulasi dengan motif spekulasi, dan permintaan uang berdasarkan transaksi dan berjaga-jaga, serta didahului oleh dikontrol oleh penawaran uang yang seimbang untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga. Maka ketemulah keseimbangan keseimbangan LM pada pasar uang gitu ya. Ini terjadi dengan asumsi tingkat bunga yang ada akan mempengaruhi besarnya pendapatan nasional pada pasar keuangan. Semakin tinggi tingkat suku bunganya gitu ya, dalam kondisi tertentu pasar keuangan akan semakin memiliki banyak potensi dalam pendapatan nasional, baik dari investasinya, dari sektor pasar modal portofolionya, dan lain sebagainya. Nah, nanti kan akan kita bahas pada saat kita membahas kebijakan moneter. Berikutnya adalah ini secara gamblang kurva LM. Ya, kurva LM merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional pada berbagai kemungkinan tingkat bunga yang memenuhi syarat keseimbangan dalam pasar uang. Ya, artinya keseimbangan dalam pasar uang tadi syarat yang pertama adalah ada M1 sama dengan Y, ada M2 dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, kemudian ada M penawaran uang sama dengan M1 dan M2 gitu ya. Ini syaratnya ya. Maka kurva LM menentukan posisi pasar keuangan dalam keadaan seimbang. Kurva LM menanjak dari kiri bawah ke kanan atas. Dia berbanding lurus itu ya. Jadi semakin tinggi suku bunga semakin besar Y. Y ini Y dari pasar uang, bukan Y keseluruhan gitu ya. Karena masih ada pasar barang. Kebijakan moneter akan sangat mempengaruhi pergeseran kurva LM. Ini pada kurva LM sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Kebijakan-kebijakan yang sifatnya adalah kontraktif itu ya, maka dia akan menggeser kurva LM ke kiri bawah. Sedangkan kebijakan yang sifatnya ekspansif, dia akan menggeser kurva LM ke kanan atas. Ya, jadi dia bergeser ke sini dan bergeser ke sini. Terus bergeser ke sini gitu ya. Kalau misalnya Indonesia lagi corona seperti ini nih, dia butuh kemudian ada save di pasar keuangan, maka dia bisa menurunkan ke sini. Sebaliknya nanti di pasar barang dia bisa push karena faktor orang banyak membutuhkan barang. Nanti di kurva IS akan kita bahas. Begitu. Kemudian ini setelah kita keseimbangan pasar uang, kita ke keseimbangan pasar barang. Harusnya pembahasannya dari pasar barang dulu sih biar enak gitu ya, tapi tidak apa-apa karena sudah terlanjur sekalian itu sama saja, ISLM dan LMIS ya sama saja itu ya. Keseimbangan pada pasar barang IS ini ditentukan oleh faktor-faktor komponen pada pendapatan nasional ya. Keseimbangan secara umum ya berdasarkan ADAS tentunya Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ini keseimbangan secara umum ya. Dalam kondisi ini tentunya suatu perekonomian akan berada dalam posisi seimbang. Atau faktor-faktor yang menentukan keseimbangan dari segi suntikan bocoran ada I, S, G, T, X, dan M. Itu ada dan kita pernah membahas itu gitu ya. Maka kita tidak usah membahas. Namun yang perlu dibahas adalah bahwa dalam keseimbangan pada sektor barang atau keseimbangan sektor real menggambarkan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasanya. Kalau ingin menentukan keseimbangannya ya barang dan jasanya harus seimbang. Ya, barang dan jasa seimbang dengan antara permintaan dan penawarannya. Jumlah orang yang meminta barang harus sama dengan orang yang menjual barang. Ya. Kemudian keseimbangan ini ditentukan oleh dua faktor utama yaitu I dan S. Kenapa I dan S? Kenapa enggak G, T, dan X? Karena G, T, dan X itu menentukan keadaan pada kondisi di mana faktor itu disebut sebagai faktor eksogen, faktor di luar model yang utama. Model yang utama apa terlihat pada dua sektor ekonomi di sektor sederhana antara si produsen dan juga si konsumen saja. Itu dua sektornya adalah I dan S, makanya disebut sebagai kurva IS. Kemudian bagaimana kita menurunkan kurva IS? Nah, sama langkahnya, ada 4 kuadran kurva di sini, tapi berbeda di satu kurva dan semuanya juga berbeda notafnya ya. Kurva yang pertama kita mulai dari sini, dari kurva di atas ini, yaitu kurva yang menentukan antara investasi dengan keseimbangan yang terjadi. Jadi I dan I ini investasi, jadi tingkat investasi dikatakan sebagai seimbang. Oke, kemudian
Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan kurva yang kedua, yaitu hubungan antara investasi dengan tingkat suku bunga. Dan yang ketiga adalah hubungan antara pendapatan dengan jumlah tabungan yang ada di masyarakat. Oke, kita mulai saja ya. Pertama kita gambar ini keseimbangan I dan I, jelas dari sini ya, melereng dari kiri bawah origin, kita tarik ke atas karena ini keseimbangan. Ini menandakan bahwa terjadi investasi yang seimbang gitu ya, investasi seimbang. Kemudian kita gambar kurva S ya, kurva saving. Ini sudah pernah kita gambar, jadi sudah tahu kenapa bisa seperti ini gitu ya. Kemudian terakhir kita gambar kurva hubungan investasi dengan tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka investasinya akan semakin kecil. Ya, kita harus memahami itu. Beda dengan motif memegang uang, semakin tinggi maka semakin besar gitu ya. Semakin tinggi semakin kecil orang keinginan untuk melakukan investasinya gitu ya. Nah, berikutnya kita tarik dari sini ya ke sini, kemudian ke sini. Maka jadilah kurva IS. Oke. Kurva IS ini berhubungan berbanding terbalik antara tingkat suku bunga dengan pendapatan nasionalnya. Asumsinya adalah ketika tingkat suku bunganya tinggi, maka orang tidak akan berinvestasi, orang lebih memilih menabung. Sebaliknya ketika tingkat suku bunga tinggi, orang juga karena tabungannya semakin banyak, tidak ada yang digunakan untuk investasi, asumsinya pendapatannya jadi berkurang. Barangnya yang ada di masyarakat jadi berkurang. Ini adalah kurva IS. Oke. Ini adalah penjabaran kurva IS, dan kurva IS ini dipengaruhi oleh kebijakan fiskal. Jadi ada kebijakan moneter yang mempengaruhi kurva LM dan kebijakan fiskal yang mempengaruhi kurva IS. Oke, ini gabungan keduanya yang akan menentukan keseimbangan umum. Keseimbangan di mana kurva IS berpotongan dengan kurva LM. Keseimbangan di mana pasar barang seimbang dengan pasar uang. Ini asumsinya bunyinya seperti ini. Jumlah uang yang beredar di masyarakat sebanding dengan jumlah barang yang beredar di masyarakat, baik yang diminta maupun yang ditawarkan. Jumlah penawaran uang yang ada di masyarakat sebanding dengan jumlah barang yang ada di masyarakat, baik yang diminta maupun ditawarkan. Ini membacanya seperti itu, ya. Dan ini akan dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Bagaimana itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kapan misalnya kita menggunakan kebijakan moneter yang double kebijakan antara fiskal dan moneter atau combine combine policy itu ya, yang bisa meningkatkan pendapatan tapi tidak pada sisi tertentu tidak mengurangi tingkat suku bunga. Nah, itu nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.